Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hinda Nuldayati dari kelas PGSD 2020B. Saya akan mereview materi pendidikan kewarganegaraan yang telah saya terima. Yang pertama, saya akan mereview tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan yang berarti proses, dan kedua, kewarganegaraan yang berarti setiap warga negara. Secara yudiris, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang pendidikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang diterima oleh peserta didik, seperti ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan lingkungan keluarga. Semua itu diproses guna melatih kesiapan peserta didik untuk berpikir secara kritis, analitis, dan realistis, dan tentu juga demokratis, yang berdasarkan dengan Undang-Undang 1945. Setiap negara perlu penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan karena untuk menciptakan generasi yang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan keterampilan agar mengembangkan suatu negara tersebut agar menjadi karakter yang baik, cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara yang sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia yang merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang diharapkan di masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Maka menurut saya, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk membentuk suatu generasi yang menjadi yang baik dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap negara. Terima kasih. Kedua, saya akan mereview tentang materi identitas nasional. Identitas berarti jadi diri atau ciri-ciri sendiri. Sedangkan nasional berarti sekumpulan atau perkelompokan orang yang bukan hanya memandang ras, agama, suku, atau yang lainnya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih kepada jati diri atau ciri-ciri suatu bangsa. Dalam identitas nasional itu dapat dibentuk oleh beberapa faktor. Yang pertama, primordial. Yang kedua, sakral. 3, tokoh. 4, Bhinneka Tunggal Ika. 5, sejarah. 6, perkembangan ekonomi. Dan 7, kelembagaan.
Identitas nasional menunjuk pada sekunder karena sebelum sekunder. Terima kasih. Identitas bangsa Indonesia sendiri meliputi bendera negara, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu merupakan identitas nasional untuk bagi Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang ketiga, saya akan mereview tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Integrasi sendiri memiliki arti kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan nasional memiliki arti persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian atau unsur yang terpisah. Jenis-jenis integrasi nasional mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Wilayah, 3. Nilai, 4. Elit dan massa, 5. Tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan, namun disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah integrasi Interpemilu Majapahit. Integrasi sosial, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Proses pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni adanya ideologi, adanya ancaman dari luar, politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.